Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sayang dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema bacaan hari ini saya ingin membahaskan ada yang hatinya mulai berubah keranamu. Baik teman-teman, kita langsung saja ke readingan umum hari ini ya. Seperti apa energinya? Seseorang yang hatinya mulai berubah drastis keranamu. Kita lihatkan ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang hatinya mulai berubah drastis keranamu. Teman-teman, ini akan menarik energi seseorang ya, di mana kamu hampir tidak mempercayainya, kerana menurut kamu teman-teman ya, mungkin seseorang ini tidak akan pernah berubah hatinya untuk kamu. Tetapi tanpa kamu duga, hatinya mulai berubah drastis seiring berjalannya waktu. Kita lihatkan di sini teman-teman ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang hatinya mulai berubah keranamu. Wow, teman-teman, saya terambil dua kartu di sini. Kita perhatikan kartu yang pertama ya. Okey teman-teman, di sini ada perkataan denial. Beberapa di antara dia teman-teman ya, ini seperti membuatkan kamu merasakan begitu puzzle banget ya, begitu heran banget. Mengapa dan mana mungkin seseorang ini akan berubah drastis kerana kamu? Tetapi teman-teman, jikalau diawali dengan sesuatu yang bersifat denial, maka teman-teman sudah pasti ya, kebenarannya akan terungkap. Kerana beberapa di antara dia mungkin teman-teman tidak menyadari akan perasaan yang dia miliki kepada kamu sebelumnya. Atau mungkin dia menafikan perasaan itu. Cuba mereject kamu, menolak kamu atas alasan-alasan yang tertentu dan tidak mahu menerima apa yang sedang dirasakannya. Nah teman-teman, seiring berjalannya waktu, mulai menyadari dia tidak dapat lagi menutupi kebenaran perasaannya. Maka di sini teman-teman mungkin sempat menarik ya, energi seseorang yang denial, menafikan perasaannya atau sempat mereject kamu. Teman-teman, mungkin juga beberapa di antara dia tidak menyadari ya, yang dia sebenarnya mempunyai perasaan sedalam ini kepada kamu. Nah, oleh kerana saya terambil dua kartu, kita bacakan saja ya. Energi pertama ini adalah denial, ataupun mungkin seseorang yang tidak menyadari bahawa perasaannya begitu kuat terhadap kamu. Teman-teman, kartu ini seolah-olah melekat ya, di belakang kartu tadi. Nah, ini berkata ataupun mengindikasikan financial issue. Nah, teman-teman, apakah mungkin seseorang ini bersikap denial atau menutupi perasaan sejatinya kerana ada isu yang berkaitan dengan keuangan? Teman-teman, jikalau kamu berdepan dengan seseorang yang mungkin kondisi finansialnya lebih bawah dari kamu, seseorang yang masih lagi perlu dibantu, seseorang yang banyak hutang piutangnya, maka teman-teman, dia terpaksa mereject perasaan ini. Nah, teman-teman, orang ini sama ada menutupi perasaan ini kerana perbezaan-perbezaan di antara kalian, atau mungkin teman-teman, kondisi finansialnya yang tidak baik. Maka teman-teman, dia memilih ya untuk menutupi perasaan ini. Kita lihatkan lagi. Energi seseorang yang hampir kamu tidak percaya, yang bakalan merubah perasaan dan hatinya untukmu. Kita lihatkan ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang hatinya mulai berubah keranamu. Wow, teman-teman, kamu lihat ya, kartu ketiga mengindikasikan ketertarikan fisik yang cukup kuat. Seseorang yang sangat bergairah dengan kamu. Nah, walaupun dia menyadari teman-teman ya, kondisi finansialnya tidak begitu baik, kondisi kehidupannya mungkin lebih bawah dari kamu, tetapi kerana ketertarikan yang begitu kuat, dia tidak dapat menafikan apa yang dirasakannya. Kamu lihat kartu ini lucu banget ya guys. Bukan sekadar mereject energi kamu, menolak kamu, menafikan perasaannya, malahan terpaksa menutup matanya. Nah, ini bercerita tentang apa teman-teman? Jikalau seseorang terpaksa menutup matanya, dia benar-benar cuba secara psikologi ya, cuba menguatkan dirinya untuk tidak melihat kamu agar perasaannya tidak tergoda. Nah, ini kartu di tengah, burn with passion. Maka teman-teman, ini bukan sekadar mereject energimu, tetapi teman-teman, kalau boleh, jangan melihat kamu, jangan mendekati kamu, kerana ada kondisi yang tidak mengizinkan. Nah, ini mungkin ya faktor ataupun hambatannya berkaitan dengan finansial atau soal kepercayaan dirinya. Tetapi dia tidak dapat menafikan
kegairahan yang dirasakan dengan kamu, wow, itu berapi-api ya, seperti gambar di kartu ini. Kita lihatkan lagi teman-teman, energi seseorang yang semakin berubah atau mulai berubah drastis keranamu. Nah, sebelumnya teman-teman, dia sempat menolak kamu, mereject kamu. Teman-teman, walaupun tidak ada banyak pergerakannya, atau mungkin kalian sedang saling diam-diaman, atau mungkin tidak berkomunikasi ya, apapun yang sedang terjadi di koneksi ini, teman-teman, kerana ada perasaan cinta yang semakin membara. Ini energi seseorang yang masih lagi loyal ya, ataupun sangat setia ke arah energimu. Kita lihatkan lagi ya, energi seseorang yang berubah drastis keranamu. Wow, teman-teman, dengan kemunculan a lack of understanding, saya merasakan ada sesuatu yang ini berbicara mengenai kedalaman ya, perasaan seseorang. Maka dengan kemunculan shallow, saya tidak tahu apakah ini menarik energinya, juga mungkin turut menarik energi kalian berdua, yang seperti ada kurang pemahaman ya, terhadap koneksi ini. Teman-teman, mungkin ya, seseorang ini masih lagi perlu mencerna apa yang dirasakannya kepada kamu. Di awal hubungan, dia langsung tidak menyangka bahawa perasaan yang dia tutupi itu kuat banget. Dan dia juga mungkin merasakan kamu mungkin tidak akan pernah memahami dirinya. Kamu mungkin tidak akan pernah memahami kondisinya. Maka di sini teman-teman mungkin cenderung ya, mencetuskan kesalahfahaman di antara kalian kerana lack of understanding. Menurutnya kamu mungkin tidak begitu memahaminya, atau dia mungkin kurang memahami kamu. Tetapi teman-teman, itu tidak menepikan ya, ataupun mengenyampingkan energi kesetiaan dari dirinya. Teman-teman, orang ini bukan tidak mencintai kamu, tetapi hanyalah seperti cuba mengelak ya, mengelak daripada mempunyai perasaan yang dalam, atau mengelak daripada pengetahuan kamu. Maka beberapa di antara kamu di sini lack of understanding, benar-benar tidak tahu ya, dia ini cintakan kamu ataupun tidak. Seperti ada kurang pemahaman ke arah satu sama lainnya. Okey teman-teman, under the deck, kamu juga berdilin dengan seseorang yang mempunyai harga diri yang sangat tinggi teman-teman ya. Orangnya sangat arogan, orangnya sangat prideful, seseorang yang mungkin agak jaim ya, dan sangat menjaga harga dirinya. Teman-teman, tidak menutup kemungkinan beberapa di antara dia merasakan seolah-olah dirinya berada di atas daripada orang lain ya, orang yang memiliki keegoan yang luar biasa. Maka teman-teman, dia sangat memandang tinggi ke arah dirinya sendiri, sehingga seperti memilah-milih ya, dengan siapa dia ingin bersama. Nah ini teman-teman ya, pride ini menjadi halangan kepada hubungan kalian berdua. Kamu merasakan keegoannya begitu luar biasa, orangnya sangat egois. Nah ini energi yang sedang terjadi di antara kalian berdua. Tetapi teman-teman, pertanyaannya, apa yang mendorong ke arah perubahan hatinya? Apa yang mendorong ke arah perubahan drastis hatinya kepada kamu? Apa yang sedang terjadi di sisinya? Apa yang sedang terjadi dari sisinya yang mendorong ke arah perubahan drastis terhadap hatinya ke kamu? Kita lihatkan ya. Wow, curiosity. Teman-teman, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi di antara kalian berdua, tetapi detik ini kamu seperti berhasil ya, membuatkan dia cukup penasaran, ingin tahu apa yang sedang terjadi ke dalam hidupmu. Kamu seperti bertindak sangat misterius ya, mungkin mengurangkan komunikasi, tidak berbicara seperti dulu, bukan sekadar kurang communication ya, tetapi seperti kamu begitu misterius sehingga membuatkan banyak ataupun timbul banyak tanda tanya di pikirannya dia. Apabila dia merasakan seolah-olah tidak lagi mengenali kamu, tidak banyak hal yang dia tahu tentang kamu, menimbulkan sisi penasaran, ingin tahu ya, yang pada waktu yang sama membuatkan kamu seolah-olah terlihat menarik di matanya dia. Teman-teman, seorang pria atau wanita ya, jikalau banyak yang kita tawarkan, segala sesuatu mereka tahu tentang kita, maka teman-teman, ini akan membuatkan hubungan menjadi semakin bosan. Tetapi apabila kamu berhasil menimbulkan sisi penasaran di hatinya, kamu yang bersikap misterius, tidak lagi seperti dulu, banyak hal yang tidak kamu ceritakan, sehingga menimbulkan banyak tanda tanya di pikirannya dia. Dan pada waktu yang sama, membuatkan dia seperti mendorongnya untuk mengetahui dengan lebih banyak lagi tentang dirimu. Maka teman-teman, sisi penasaran ini ya, mendorong ke arah energinya yang kembali tertarik kepada kamu.
ingin tahu ya apa yang sedang terjadi dalam hidupmu, apa yang sedang kamu lakukan dan sebagainya. Okey teman-teman, kita lihat dari sisi kamu pula ya. Sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan sehingga mencetus atau mendorong perasaannya berubah drastis terhadapmu. Kita lihatkan ya, seperti apa situasi hatimu ke dia saat ini. Apa yang sudah kamu lakukan sehingga mendorong hatinya berubah drastis terhadapmu. Kita lihatkan dari sisi kamu dan situasi hatimu ke dia saat ini. Wow, teman-teman, kamu di sini seperti seolah-olah ya telah menemukan soulmate kamu. Ada sesuatu yang berkaitan dengan soulmate. Di sini banyak energinya. Mungkin ada kesedaran ya bahawa orang ini bukanlah soulmate-nya kamu. Dan orang yang senantiasa bersebelahan dengan kamu, yang sering membantu kamu, mendampingi kamu, yang kelihatan seperti seorang teman adalah soulmate kamu. Itu energi kedua. Energi ketiga, teman-teman, jikalau kamu yang menonton sudah memiliki pasangan, saya menangkap gambaran yang cukup jelas di sini. Kamu mulai mengabaikan koneksi ini kerana kamu merasakan teman-teman pasangan kamu adalah soulmate sejatimu. Kamu sesuaikannya energi yang mana satu. Mungkin seiring berjalannya waktu kamu mulai menyadari dia bukan soulmate kamu walaupun kelihatan seperti itu. Energi kedua teman-teman, kamu sempat mempertikaikan. Jikalau dia adalah soulmate kamu, mengapa dia tidak memperjuangkan kamu? Kamu seperti semakin ke sini ya, kurang memahami sikapnya. Merasakan sikapnya yang agak sulit untuk dipahami dan kamu merasakan seseorang yang seolah-olah ya tidak melakukan sebanyak mana yang kamu lakukan untuk dirinya. Teman-teman, jikalau ini berkaitan dengan energi soulmate, maka perlu ada pengorbanan daripada kedua belah pihak. Nah, ini kan diletakkan bersebelahan shallow, a lack of understanding. Teman-teman, kamu mulai menyadari ya, sama ada pasangan kamu, pasangan sah kamu, jikalau kamu sudah memiliki pasangan, tetapi jikalau kamu single, seseorang yang sering mendekati kamu, seseorang yang sering menghulurkan bantuan, seseorang yang sering berada di sampingmu, seseorang yang sering mendampingi kamu, itu adalah orang yang sebenarnya soulmate-nya kamu. Kamu mulai menyadari teman-teman, selama ini kamu tidak melihatnya. Seseorang yang tidak ada kaitan dengan si dia. Seperti itu ya. Seperti menyadari apakah ini benar-benar soulmate kamu ya. Kamu sesuaikan energi yang mana satu. Ataupun di sini beberapa di antara kalian yang menonton sudah pun menemukan soulmate sejati. Mungkin teman-teman setelah menjalankan koneksi yang tidak menentu dengan si dia, kamu menemukan orang yang tepat, pasangan yang tepat, sehingga ini menimbulkan ya curiosity. Sisi penasaran dari hatinya dia, mengapa kamu berubah, mengapa kamu tidak lagi mencarinya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, secara otomatis menimbulkan ketertarikan semula jadi, ketertarikan alami dari dirinya terhadap dirimu. Okey teman-teman, anda dedak di sini. Wow teman-teman, making mistake. Kamu tahu teman-teman, apa yang mendorong hatinya yang mulai berubah keranamu. Nah, kamu sebenarnya langsung tidak menduga ya, hampir tidak mempercayai bahawa seseorang ini hatinya bisa berubah untukmu. Tetapi teman-teman, di saat dia menyadari dia telah melakukan kesilapan. Nah, ini seperti seseorang yang banyak melakukan kesilapan sehingga membuatkan kamu pergi. Teman-teman, apabila menyadari kesilapan-kesilapannya, nah ini yang mendorong hatinya untuk berubah drastis dan mencari kamu lagi. Okey teman-teman, jikalau energi-energi ini mungkin ya tidak membantu kamu untuk dikaitkan dengan seseorang, kita cuba lihatkan ya. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang hatinya mulai berubah drastis keranamu. Siapa orang ini sebenarnya? Teman-teman, orang ini orang yang ramai teman-temannya dan orang yang seperti sering hangout ya, sering berbicara dengan teman-temannya, orang sekitarnya, orang yang sangat ramah, orang yang suka berbicara, dan seperti detik ini teman-teman dengan kemunculan birds ya, mungkin ada sesuatu yang berkaitan dengan kabar. Sama ada orang ini tidak lagi mengabari kamu atau sedang menantikan kabar berita dari kamu. Orang yang banyak berbicara dengan kamu sebelum ini. Tetapi detik ini teman-teman ya, kerana ada sisi penasaran, mungkin dia sedang stres banget ya, menanti sebuah kabar berita dari dirimu. Teman-teman, dia adalah seseorang yang suka hangout ya, dengan kelompok yang sama.
Yang berarti teman-teman orang ini suka hang out dengan teman-temannya. Teman-teman yang sama hampir setiap hari ya. Okey teman-teman, energi yang lain boleh dikatakan beberapa di antara dia, bukan semua, masih lagi jomblo sampailah saat ini. Orang yang masih bebas, sangat menyukai kebebasannya dan boleh dikatakan ada beberapa di antara dia, orang yang cukup sukses. Sukses dari segi kehidupannya, sukses dari segi karirnya, ataupun orang yang senantiasa ingin tahu. Teman-teman, jikalau ada banyak pertanyaan di mindanya saat ini, dia sedang bertanya-tanya dan ingin menemukan jawapannya. Maka ini ya, apabila diletakkan bersebelahan dengan birds, sedang menantikan kabar berita dari kamu untuk mendapatkan jawapan-jawapannya. Teman-teman, ada yang masih single ya, sehinggalah saat ini. Teman-teman, energi dog, seseorang yang sangat suka membantu kamu, atau kamu mungkin sempat membantunya dan hubungan kalian diawali dengan persahabatan, pertemanan yang baik. Diawali dengan kamu berkenalan dengan dia sebagai seorang teman. Teman-teman, orang ini orang yang masih lagi ya, boleh dikatakan sama ada kalian berkomunikasi ataupun tidak, masih lagi menanti kamu. Ada energi kesetiaan yang kamu dapatkan 2 kali. Teman-teman, sewaktu memandang ke arah kartu ini ya, kamu perhatikan kartu loyalitas ini ya, ada initial Y di sini. Teman-teman, menurut saya ya, huruf Y ini bukan kebetulan ya. Mungkin seseorang yang berdilin dengan kamu, atau ini mungkin menarik inisial kamu ya, atau menarik inisialnya dia. Teman-teman, sama ada kamu yang bersio anjing, atau dia yang bersio anjing. Detik ini ada energi kesetiaan darinya yang sedang menantikan sebuah jawapan. Teman-teman, ada sisi playful ya. Orang ini orang yang suka bercanda, suka mengusik kamu, ada sisi playful dari dirinya dan ada kalanya membuatkan kamu merasakan dia ini seperti tidak serius. Tetapi energi kesetiaan itu tetap ada. Teman-teman, beberapa di antara dia adalah seorang yang boleh dikatakan seumuran ataupun lebih matang dari kamu. Tetapi teman-teman, jikalau dia bukanlah seseorang yang lebih berusia dari usia kamu, bukan seseorang yang lebih tua dari kamu, pembawaannya yang sangat matang. Nah, ini menarik energi ataupun divine masculine yang sangat kuat ya. Teman-teman, seseorang ini di saat mengambil keputusan ataupun melakukan sesuatu, dia tidak akan bertindak terburu-buru. Bahkan teman-teman ya, dia akan mempertimbangkan kondisi orang sekitarnya. Apakah ini baik untuk dia? Apakah ini baik untuk kamu? Apakah ini baik untuk kalian berdua? Tidak akan terlalu memfokuskan apa yang diinginkan, tetapi lebih ke arah memfokuskan kebaikan bersama. Nah, ini teman-teman dengan kemunculan divine masculine, orangnya sangat percaya diri, berorientasikan ke arah aksi ya, seseorang yang banyak aksinya. Nah, ini mungkin menarik zodiak Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi. Teman-teman, orang ini sudah cukup lama menunda kamu. Itu energi pertama yang saya rasakan. Mungkin terlalu banyak hambatan ya, ataupun rintangan di hubungan kalian. Maka dia sering menunda kamu. Apapun yang kamu minta ya, atau kamu benar-benar inginkan, seperti terlihat banyak penundaan datang darinya. Seperti contohnya teman-teman ya, kamu mungkin ingin dia mengambil sebuah keputusan. Tetapi keputusan itu akan ditunda-tunda. Beberapa yang lain teman-teman, ini menarik energi orang yang sangat jauh dari kamu, mungkin sempat menarik energi long distance relationship. Penundaan ini juga mengindikasikan hubungan yang sudah cukup lama berjalan, tetapi masih belum ada kemajuannya. Teman-teman, saya menangkap sedikit gambaran ya. Seseorang yang mempunyai keinginan atau sedang mencari cara untuk datang kepada kamu, tetapi merasakan kamu adalah hambatannya. Contohnya begini, ada keinginan untuk mendekati kamu kembali, tetapi dia sempat merasakan walaupun dia masih setia, kamu menghalangnya. Kerana kamu tidak lagi seperti dulu, kerana kamu mungkin sudah menemukan soulmate-nya kamu. Maka ada keinginan untuk datang mencari kamu, tetapi sempat merasakan yang kamu tidak lagi menyambut baik energinya dia. Okey teman-teman, orangnya orang yang sangat tertutup, orang yang boleh dikatakan berilmu pengetahuan, seseorang yang akan mencari jawapannya. Dan teman-teman, detik ini saya menangkap gambaran seseorang yang sedang menganalisa untuk melakukan sesuatu. Nah, mengapa dia perlu menganalisa teman-teman? Kerana detik ini kamu tidak lagi menyambut baik energinya. Maka dia perlu mencari cara untuk mendekati kamu kembali. Apabila kartu buku ini keluar teman-teman ya, ini mungkin menarik energi seseorang yang ada kaitan dengan bidang pendidikan,
seorang pelajar, seorang guru, atau seseorang yang banyak ataupun suka membaca. Orang yang ingin menambahkan ilmu dan sangat suka membaca di sini ya. Kamu mungkin sering melihat dia membaca ya, dari buku, dari magazine ya, majalah ataupun sering membaca daripada HP-nya. Teman-teman, orang ini orang yang sangat sukses ya. Beberapa di antara dia orang yang sangat sukses, orang yang sangat berhasil. Tetapi teman-teman, dengan kemunculan Sun, ini juga berbicara mengenai seseorang yang disedarkan. Kamu lihat ya, ada persamaan dengan lack of understanding. Seseorang yang lack of understanding, yang pada awalnya tidak memahami kamu, kemudiannya ada gambar light bulb ini ya, yang mengindikasikan matahari ini, teman-teman. Seperti mendapat sebuah enlightenment, kesedaran akan sesuatu tentang hubungan ini. Ada sesuatu yang menyedarkan dia. Kebahagiaan itu sebenarnya datang dari mana? Teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang mulai menyedari bahawa kebahagiaan itu sebenarnya datang dari kamu. Ada sesuatu yang menyedarkan dia ya, seolah-olah terlihat seperti disedarkan seiring berjalannya waktu bahawa sebenarnya ada sesuatu tentang kamu. Sesuatu yang berkaitan dengan energi soulmate. Selama ini teman-teman, dia mungkin sempat menolak kamu kerana tidak menyedari kamu mungkin ya sangat berpotensi untuk menjadi soulmate-nya dia. Tetapi teman-teman, ini energi dari awal ya, sejak dari awal. Tetapi seiring berjalannya waktu, kamu mulai menyedari bahawa mungkin dia bukan soulmate-nya kamu. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi di sini ya. Saya akan gunakan kartu yang sama dan kita cuba lihatkan mengapa hatinya mulai berubah drastis padamu dan tidak seperti sebelumnya. Teman-teman, sebelum ini dia mungkin ya menutupi perasaannya, bersikap denial, tidak mahu seperti mengorbankan sesuatu ya demi kamu, ataupun benar-benar berusaha untuk memperjuangkan koneksi ini. Maka kamu teman-teman langsung tidak percaya ya seseorang ini akan berubah drastis, apatah lagi merubah hatinya untuk kamu. Tetapi pertanyaannya, mengapa hatinya mulai berubah drastis padamu dan tidak seperti sebelumnya? Kita lihatkan ya, apa yang mendorong ke arah perubahan ini selain daripada sisi penasarannya. Wow teman-teman, energi kebingungan. Seseorang yang masih lagi memproses perasaannya dan dia merasakan detik ini benar-benar bingung apa yang sedang dirasakannya. Apakah mungkin teman-teman ya, ini juga mungkin menarik energi hubungan yang melibatkan orang lain sehingga dia berada di sebuah persimpangan untuk memilih. Maka teman-teman, jikalau tidak tahu ya bagaimana untuk memberikan kamu keputusan itu, menunda-nunda, dia masih lagi berada di persimpangan yang sama. Teman-teman, orang ini sebenarnya tidak ke mana-mana ya. Walaupun tidak memberikan kamu keputusan itu, saya menarik energi seseorang yang masih berfikir untuk stay atau untuk pergi. Dan saya merasakan jikalau dia tidak berganjak ke mana-mana, ada perasaan yang seperti membuatkan si dia menanti kamu, still stay with you. Nah, mungkin dari segi pergerakannya itu berbeda, tetapi dari segi hatinya seolah-olah masih menanti kamu. Okey teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang mengharapkan kamu dalam diam. Tetapi kerana kamu tidak mendapatkan progres, kemajuan dari dirinya, maka kamu sempat merasakan mungkin dia ini bukan soulmate kamu. Teman-teman, kita lihatkan lagi ya, mengapa hatinya mulai berubah drastis padamu. Nah, ini teman-teman, apabila perasaan di hati dan logikanya bercanggah. You never learn, do you? Kamu lihat ya, logikanya memberitahu hatinya sesuatu, tetapi hatinya tidak dapat menafikan apa yang sedang dirasakan. Ini seperti lebih ke arah pergolakan hati, pergolakan jiwa, teman-teman ya. Hatinya inginkan kamu, tetapi logikanya berkata tidak. Tetapi apabila ini berantakan ya, hati dan juga logika mulai seperti tidak sejajar ya, teman-teman, membuatkan dia merasakan perasaan yang tidak menentu. Should I listen to my heart or should I listen to my head ya? Apakah aku wajar mendengarkan hatiku atau aku perlu mendengarkan logikaku? Nah, ini teman-teman, apabila mendengarkan logikanya, hatinya sakit banget. Kerana hatinya tahu apa yang diinginkannya, yaitu kamu. Maka teman-teman, jikalau ada perasaan di antara seperti ini, maka wajarlah seseorang ini ya, ataupun kesempatan atau peluang itu ya, chances untuk dia berubah itu amat tinggi banget. Percentage untuk dia berubah
Itu amat tinggi banget ya. Wow teman-teman, selama ini dia melayan egonya dia. Tidak mahu mendengarkan kata-kata hatinya, ingin menang sendiri. Tidak mahu terlihat lemah di mata kamu, tidak mahu terlihat seperti mengejar kamu, tidak mahu mengakui akan perasaan sebenarnya. Ini teman-teman, seseorang yang bersikap denial akan sesuatu yang dirasakannya. Apabila memenangkan keegoannya, nah, hujung-hujungnya apa yang terjadi? Hatinya masih longing for you. Hatinya masih lagi ingin mencari kamu. Nah, teman-teman, secara perlahan-lahan, secara berperingkat, dia mulai menyedari yang diinginkan itu adalah kamu. Kamu adalah jawapan kepada hatinya. Nah, kamu lihat kartu di atas ini ya. Kamu adalah jawapan kepada hatinya. Kamu adalah kunci kepada hatinya. Walaupun dia ego banget, teman-teman, energi kesetiaan itu tetap ada. Kita lihatkan lagi ya, mengapa hatinya berubah drastis padamu. Seseorang yang kamu tidak percaya akan berubah seperti ini. Teman-teman, dia memikirkan kembali ya, pengakuan cintamu kepadanya. Dia seperti pikir ulang ya, memikirkan kembali, memutarkan kembali. Di saat kamu membuat pengakuan tulus dari hatimu tentang dia. Kamu tahu teman-teman, kamu benar-benar membuatkan dia teruja. Tidak pernah ada seorang cowok, seorang cewek yang akan datang dengan cara yang berani dan mengungkapkan kejujuran perasaannya. Dan ini membuatkan dia begitu tersentuh banget ya guys. Nah ini yang membuatkan dia tidak sempat menghargai kamu. Kerana apabila kamu membuat pengakuan jujur dari hatimu yang kamu mencintainya, it's like it comes too easy ya. Dia mendapatkan itu dengan begitu mudah dari dirimu. Maka jikalau dia mendapatkan itu dengan begitu mudah darimu, orang ini cenderung tidak menghargai. Tetapi setelah kehilangan kamu, nah ini cerita yang terbalik ya. Setelah kehilangan kamu, dia mulai memutarkan kembali pengakuan jujur dari hatimu yang tidak dia hargai di kala itu. Teman-teman, dia mulai berpikir, selama ini tidak ada seorang cowok yang ataupun cewek ya yang datang untuk mengungkapkan secara jujur akan perasaannya. Tindakan kamu yang berani itu benar-benar menyentuh perasaannya. Kerana kamu tidak seperti going around the bush ya. Kamu tidak seperti cuba mencari jalan keluar yang mudah, tetapi kamu benar-benar mengungkapkan perasaan kamu secara jujur. Orang ini mulai menghargai kejujuranmu. Kerana ini sangat memboosting energi maskulinnya. Teman-teman bayangkan sahaja ya. Contohnya kamu adalah wanita yang menonton. Dia adalah seorang pria. Contoh teman-teman ya. Seseorang yang define masculine. Mempunyai keegoan yang luar biasa. Dan kamu sebagai seorang wanita datang kepadanya dan memberitahu dia yang kamu mencintainya. Nah ini sangat memboosting keegoannya dia. Ini sangat memboosting energi divine masculinnya. Tetapi di saat kamu mulai beredar pergi, di saat kamu mulai menyuntikkan perubahan, di saat kamu mulai menyadari dan tidak memperjuangkan dia lagi, nah ini teman-teman, menyedarkan dia kembali ya, siapa kamu sebenarnya. Mengapa dia tidak menghargai ketulusan perasaan kamu di kala itu. Kita lihat lagi teman-teman ya. Apa yang membuatkan hatinya berubah drastis terhadap dirimu. Wow teman-teman, kerana detik ini kamu begitu misterius sehingga dia terpaksa perlu menebak-nebak apa yang berlaku dalam hidup kamu. Apakah kamu bahagia seorang diri atau kamu bahagia dengan pasanganmu, atau kamu jikalau single sudah menemukan orang yang tepat dan ini tidak melibatkan dirinya. Seolah-olah dia merasakan kamu tidak lagi menanti atau mengharapkan dia. Jikalau kamu, teman-teman ya, minim komunikasi ya, tidak lagi mengabarinya, tidak berkomunikasi seperti dulu, maka ada kondisi di mana dia perlu menebak-nebak apa yang sedang terjadi sehingga merasakan kamu membina sebuah benteng ya, yang menjadi penghalang kepada kalian berdua. Kamu tidak lagi memudahkan situasi untuk dia mendekati kamu. Semakin hari merasakan kamu semakin menjauh. Nah ini membuatkan dia seperti bertanya-tanya teman-teman ya. Nah secara otomatis apabila seseorang ya mulai bertanya-tanya dan tidak menemukan jawapannya, secara alami teman-teman ini akan menarik kembali energinya untuk mengejar kamu. Seperti law of attraction. Okey teman-teman, wow, kamu lihat dia semakin ke sini, terlihat seperti dia menyadari tangannya masih terikat dengan tangan kamu. Ada sebuah adiksi. Semakin kamu menghindar, semakin kamu pergi menjauh,
dia semakin ketagihan cinta, semakin ingin mendekati kamu. Walaupun fisik kalian tidak berdekatan, tetapi ada keterikatan di antara kalian berdua. Maka teman-teman, semakin kamu menjauhkan diri, semakin kamu tidak mengabari, dia semakin ketagihan untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Teman-teman, ketagihan cinta ini sempat merubah hatinya untuk mendekati kamu lagi. Nah, teman-teman, dia mulai menyadari sikapnya yang sangat asyik, sangat leka, sangat lalai, sehingga membuatkan kamu pergi. Apapun perkataan itu being complacent, terlalu berpuas hati dengan keegoannya, terlalu berpuas hati dengan harga dirinya, merasakan dia berada di atas ketimbang orang lain. Hujung-hujungnya, kerana terlalu berpuas hati dengan dirinya, dia terpaksa watching you go memperhatikan kamu yang pergi sedikit demi sedikit dari dirinya. Teman-teman, kelekaan ini, sikap yang lalai ini, membuatkan dia tahu diri, menyedari detik ini dia sedang kehilangan kamu. Complacent, teman-teman, terlalu berpuas hati dengan dirinya. Dulu dia membuat kamu mengejar-ngejar dia. Tetapi detik ini tidak ada orang pun yang akan mengejarnya. Nah, sekarang siapa yang berpuas hati? Teman-teman, apabila dia menyedari sikap complacentnya yang membuatkan kamu pergi, sempat merubah hatinya secara drastis. Detik ini teman-teman, dia tidak mahu lagi ego sempat menurunkan keegoannya untuk mencari kamu lagi. Okey teman-teman, kita lihatkan kartu yang selanjutnya Perubahan positif apa yang akan dia wujudkan berdasarkan perubahan hatinya terhadapmu. Apabila menyedari teman-teman, hatinya mulai berubah terhadapmu, kita lihatkan perubahan positif apa yang akan dia wujudkan berdasarkan perubahan hatinya terhadapmu. Apa yang akan dia lakukan sebentar lagi. Kita lihatkan di sini Wow, teman-teman, The Hermit. Orang ini benar-benar sedang bertanya-tanya tentang kamu dan sempat merasakan energi ditinggalkan, energi kesepian. Teman-teman, dia seolah-olah ingin mencari kamu Dia merasakan begitu sepi, begitu sunyi, dan ada keinginan untuk mencari kamu. Ingin menemukan solusi, mendapatkan jawapannya, dan sedang cukup hairan banget dengan sikap kamu yang mulai pergi. Sehingga membuatkan dia terpaksa menyalakan lantarannya untuk mencari jalan. Agar teman-teman, di saat menemukan jalan itu akan membawanya pulang ke pangkuan kamu. Maka detik ini teman-teman, seseorang yang sedang mencari jalan keluar, mencari solusi dan masih belum menemukan sebuah solusi. Nah, kamu lihat kartu Chariot di tengah ini. Teman-teman, kedua-dua kartu ini daripada kartu mayor Saya menangkap ada keinginan yang begitu kuat untuk datang mencari kamu kerana jikalau dia tidak melakukan sesuatu, kamu di sini sudah mulai bertindak pergi atau telah pergi dari koneksi ini. Ada energi pergerakan yang mengindikasikan kamu sudah semakin jauh dari dirinya. Kita lihat lagi teman-teman apa yang akan dia wujudkan. Wow, teman-teman, Nine of Pentacles. Saya menarik energi seseorang yang tidak mahu meninggalkan kamu seorang diri. Saya menangkap gambaran di mana teman-teman dia sangat nyaman dengan kamu. Walaupun sikapnya sangat egois, keras kepala, tetapi hatinya mencari-cari kamu. Dia tidak mahu ditinggalkan seorang diri walaupun kamu di sini mungkin berhasil move on. Teman-teman, kerana ada energi kenyamanan dan dia yang gagal move on akan membuatkan dia mendekati kamu kembali. Kamu tahu taktiknya seperti apa? Dia akan menggunakan strategi seolah-olah kalian ini kan masih berteman, masih lagi bersahabat akan menggunakan energi pertemanan, persahabatan untuk mendekati atau memenangi hati kamu kembali. Teman-teman, orang ini ingin membuatkan kamu terkesan. Dan detik ini dia sangat tergesa-gesa untuk mendekati kamu lagi kerana dia menyedari kerana beberapa di antara kamu sudah mulai nyaman sendiri dan sudah mulai move on. Teman-teman, energi under the deck-nya Ten of Swords. Wow. Teman-teman, detik ini dia benar-benar berada di titik yang paling rendah dalam energi keterpurukan, tidak berkomunikasi dengan kamu dan ingin bangkit lagi daripada keterpurukan ini. Setiap pengakhiran pasti akan ada permulaan baru dan dia seperti benar-benar menguatkannya, menguatkan semangatnya untuk kembali berbicara denganmu. Detik ini teman-teman, dia hancur banget apabila kamu terus mendiamkan dirinya dan tidak berkomunikasi dengan dia.
Dan saya menarik daripada energi Ten of Swords ini, ada energi kelelahan teman-teman ya. Kelelahan banget. Tetapi teman-teman, walaupun dalam kondisi kelelahan, dia ingin bangkit lagi untuk mencari kamu. Kita lihatkan kartu selanjutnya ya. Wow teman-teman, orang ini sedang sangat merindukan kamu ya. Ada energi kekhawatiran, kebimbangan kerana dia tidak mahu kehilangan kamu di sini. Dia sering memimpikan kamu kebelakangan ini dan sangat mengharapkan yang entah mengapa ya, walaupun ini seperti kombinasi kedua kartu ini ya, yang menggambarkan walaupun kalian tidak berkomunikasi, tetapi kalian berdua terkoneksi secara energi. Kalian berdua terkoneksi secara intuisi. Seperti itu ya. Hatinya yang berbicara dengan kamu, hati kamu yang berbicara dengannya, seperti itu. Okey teman-teman, kita lihatkan zodiak terkuat yang terbaca di readingan hari ini. Ini lebih didominasikan dari zodiak Virgo dan juga Cancer. Ini teman-teman mungkin ya Virgo sedang berdilin dengan Cancer, atau kamu seorang Cancerian, Cancer yang berdilin dengan seorang Virgo. Seperti itu ya. Kedua-dua daripada kartu mayor, Virgo dan Cancer, Cancer dan Virgo, dan juga ada Virgo sekali lagi di sini teman-teman ya. Maka kemunculan dua Virgo dan satu Cancer teman-teman ya. Kita lihatkan zodiak-zodiak yang lainnya. Teman-teman, di sini ada zodiak Leo, Leo Taurus, Taurus Leo, Taurus Sagittarius, Sagittarius Taurus, Sagittarius Libra, Libra Sagittarius, Libra Virgo, Virgo Libra, Virgo Capricorn, Capricorn Virgo, seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan under the decknya ada zodiak Scorpio. Mungkin juga ada Capricorn, Virgo yang berdilin dengan seorang Scorpio. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita bukakan kartu terakhir ini. Seperti apa kata-kata hatinya ke kamu saat ini? Seperti apa kata-kata hatinya ke kamu saat ini? Apa yang ingin dia sampaikan? Seseorang yang hatinya mulai berubah drastis terhadapmu. Is it really over for us? Wow, ini seperti seseorang yang kurang percaya ya. Bukan kamu sahaja yang kurang percaya teman-teman, yang hatinya telah berubah drastis untukmu, tetapi dia juga agak kurang percaya yang kamu berhasil move on dan benar-benar pergi dari koneksi ini. Sehingga dia sempat bertanya, apakah ini merupakan pengakhiran kepada koneksi kalian berdua? Is it really over for us? Maka teman-teman, bukan kamu saja yang sempat bertanya ya. Dia juga seperti sempat bertanya sama ada kamu benar-benar pergi dari koneksi ini. You have changed. Nah ini teman-teman, perubahan kamu yang mendorongnya untuk berubah. Jikalau kamu tidak berubah, dia tidak akan ke mana-mana. Tetapi apabila kamu mulai menyuntikkan perubahan, tidak lagi mengejarnya. Nah ini teman-teman, mendorong hatinya berubah drastis. Tidak lagi bersikap komplasen ya, berpuas hati, bersikap lalai, bersikap leka akan dirinya sendiri. Apabila kamu mulai berubah, nah ini secara otomatis akan merubah hatinya. I realized I had made a mistake. Nah ini teman-teman, kamu dapat kartu ini 2 kali ya. Daripada under the deck tadi, dia menyadari teman-teman, dia telah melakukan sebuah kesilapan. Kesilapan yang kamu tahu teman-teman ya, ada harga yang perlu dibayar di saat melakukan sebuah kesilapan, yaitu kehilangan kamu. There's so much I want to say, but I can't. Teman-teman, setakat ini ya, ada banyak hal yang ingin dia bicarakan kepada kamu dari hati ke hati, tetapi tidak bisa mengungkapkannya. Seperti menantikan momen yang tepat ya, untuk mengungkapkan kata-kata dari hatinya. I miss you so much. Nah ini teman-teman, daripada energi Pisces tadi ya, kartu The Moon tadi. Saya menangkap gambaran seseorang yang sering melamunkan kamu, dan seperti sudah sangat merindukan kamu kebelakangan ini. Bertanya-tanya, merindukan energimu dan sangat berharap ya energi kalian berdua akan terkoneksi kembali. Nah ini energi kerinduan yang sudah agak melampau. Teman-teman, I want to continue my relationship with you. Nah dengan kemunculan kartu The Chariot tadi teman-teman, memang ada keinginan untuk datang mencari kamu dan membalikkan situasi hubungan kalian. Seperti ingin mengejar kamu lagi. Di saat kamu mulai berubah, tidak mengejarnya, apa yang terjadi? Dia mulai ingin mengejar kamu lagi. Teman-teman, dengan kemunculan kartu Chariot ya, seseorang yang mempunyai kekuatan
untuk membalikkan sebuah situasi yang kurang kondusif. Maka teman-teman, ke depannya orang ini akan datang mencari kamu lagi. I can see that you are happy without me now. Nah, ini yang sangat mentriggernya. Kamu tahu apa yang sangat mentriggernya? Benar-benar mencengkam ya hatinya dia di saat melihat kamu bahagia tanpa dirinya. I can see that you are happy without me now. Detik ini teman-teman, walaupun tanpa dirinya, kamu bahagia banget. Bahagia dengan dirimu, bahagia dengan pekerjaanmu, bahagia dengan teman-temanmu. Dan kamu seperti menemukan kebahagiaan sejatimu. Malahan teman-teman, kamu mulai menghargai orang yang sentiasa dekat dengan kamu. Nah, ini mungkin teman-teman yang selalu ya mendampingi kamu, memberikan dukungan, sehingga kamu mulai melihat mereka sebagai soulmate kamu. Maka teman-teman, detik ini dia dapat melihat ya, kamu yang cukup bahagia tanpa dirinya. Nah, ini yang memicu ke arah sebuah perubahan drastis dari hatinya kepadamu. Teman-teman, kita lihatkan ya, orang ini siapa? Siapa seseorang yang hatinya mulai berubah keranamu? Kamu yang benar-benar tidak percaya seseorang ini akan berubah seperti ini hanya keranamu. Kita lihatkan ya, dia ini siapa? Okey teman-teman, kita ambil begini saja ya. Saya singkirkan bahagian kanan, kita ambil bahagian depan. Baik teman-teman, di sini ada huruf E, R, Z, L, O, I, J, S, F, H, D, U, K, N, M, P, V dan juga huruf W di sini ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu buat readingan hari ini, dan perlu kita renungkan bahawa jangan pernah merasa kesal jika seseorang menolak cintamu. Orang biasanya menolak barang mahal kerana mereka tidak mampu membelinya. Ketika hati mereka mulai berubah, nah, itu kerana mereka menyadari bahawa mereka selama ini menggunakan barang murahan. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di bacaan yang selanjutnya. Bye, take good care.